Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Siap belajar, siap berproses. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih semangatnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya ada membaca sebuah quote. Begini, hanya guru-guru yang mau belajar yang berhak mengajar. Jadi itulah Bapak Ibu, sebelumnya kita di sini niatnya sharing ya, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu atau saya lebih tahu dari Bapak Ibu. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang paradigma kurikulum yang baru. Boleh oh ya, sebelumnya saya udah kenalkan Bapak Ibu. Kalau gitu kita kenalan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Ella Lela Sari, saya guru SD Kebanteng di sini. Saya tinggal di Kebanteng. Bapak Ibu menyimak dengan penuh perhatian ya. Yang penting kalau udah menyimak saya pesankan ketoprak. Tapi Bapak Ibu bayar. Janji ya. Nggak terlalu tegang ya. Baik, kita masuk ke sini ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya boleh senyum dulu biar nggak tegang. Baik, ini jadi sebelum kita masuk ke CP, TP dan ATP kita mungkin udah tahu ya tentang kurikulum merdeka. Cuman kita berkenalan lagi lebih dalam mengupas paradigma kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu boleh dari sini ada beberapa gambar. Boleh nggak Bapak Ibu kemukakan kesimpulan yang bisa Bapak Ibu dapat dari setelah melihat keempat produk ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak banyak, hanya melihat saja. Sepertinya tuh dari zaman jadul sampai modern. Jadi perkembangan teknologi saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Farida. Jawabannya tentang apa katanya? Perkembangan teknologi ya. Isi silakan kelompok Kobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menurut saya, kalau kita perhatikan HP dari masa ke masa semenjak adanya HP itu berubah dari modelnya, terus dari isinya, itu HP. Jadi tidak ada salahnya kalau di dunia pendidikan kurikulum itu berubah, otomatis kita sebagai pendidik itu juga harus mau berubah, dengan cara belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumi. Malah lebih mendapatkan insight-nya, padahal cuma lihat gambar mengobservasi saja, tapi sudah bisa sampai jauh ke menyimpulkan. Beri tepuk tangan. Baik, untuk kelompok CP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari gambar yang dipaparkan di depan, di situ memang ada perubahan dari model, bentuk, isi, yang pastinya pemanfaatannya juga pasti akan lebih baik lagi. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fitri. Ibu Fitri. Tadi ada tambahannya ya, perbedaannya selain perubahan fisik juga pemanfaatannya. Silakan untuk kelompok Merdeka. Terima kasih buat Bu Ella. Kalau dari gambar ini kami simpulkan bahwa
kemerdekaan pendidikan, walaupun berubah dari zaman ke zaman, tapi tetap kita mempunyai satu tujuan, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ini lebih jauh lagi ya. Terkait dengan pendidikan. Oke, sekali beri tepuk tangan dulu. Fikri. Oke. Kalau Oke, nah kalau dari asik aku pakai mic aja lah. Kalau dari kelompok kami sebenarnya itu sudah dijawab sama Bu Sufi sama Bu Erika sebenarnya. Tapi itu tadi kami sebagai pendengar yang baik mengikuti, sebenarnya itu apa yang pengen kami sampaikan sudah terwakilkan oleh Bu Sufi dan Bu Erika. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Beri tepuk tangan ya Bapak. Memang betul-betul hebat-hebat semua Bapak Ibu guru ini. Iya, betul. Berarti untuk nanti penjelasan itu sebenarnya saya sudah tidak perlu lagi, sepertinya sudah gitu ya. Ya betul. Jadi kalau dari gambarnya ini memang perkembangan teknologi, yaitu alat komunikasi handphone dari 100 tahun yang lalu sampai yang masa kini. Tentunya dari alat-alat ini banyak ya perubahannya, seperti tadi ada manfaatnya juga beda-beda. Yang di HP yang ini kira-kira bisa apa aja Bu? Guru bisa SMS di. Kalau yang ini Bisa main kalau yang ini barang. ada Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Bahkan tadi Bapak Ibu juga ada yang menganalogikan dengan kurikulum atau sistem pendidikan kita. Betul. Karena ini kita berubah, jadi tentunya kurikulum kita perlu nggak sih berubah Bapak Ibu? Tambah bingung. Tambah bingung kan ya Pak? Jangan bingung Pak, boleh menjelaskan. Nah, Bapak Ibu boleh berdiskusi di kelompoknya. Menurut Bapak Ibu, sepengalaman Bapak Ibu, bagaimana sih karakteristik siswa kita saat ini? Kemudian yang kedua, Bapak Ibu boleh mengenang lagi zaman-zaman waktu Bapak Ibu masih sekolah, bagaimana karakteristik siswa ketika Bapak Ibu masih sekolah. Boleh ya, dituliskan ya di kertas Pak. Kemudian yang ketiga, apa sih yang mempengaruhi karakteristik siswa saat ini? Kenapa seperti itu? Sama atau tidak dengan waktu kita masih sekolah? Atau beda? Kalau beda, apa yang mempengaruhinya? Kalau sama, apa pengaruhnya? Boleh dituliskan Bapak Ibu? Sudah Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Ada yang bersedia menyampaikan diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan hasil diskusi kelompok CP. Yang pertama, kita akan kembali melihat karakteristik siswa saat ini ya Bu. Untuk saat ini yang kami lihat, siswa-siswa kita saat ini, yang pertama adalah anak-anak kita memiliki jiwa yang kritis sekali. Jadi kalau kita menyampaikan apa-apa harus benar-benar kita tahu apa yang kita sampaikan, karena mereka pasti rasa ingin tahunya tinggi dan kritisnya. Kemudian rasa ingin tahunya, yang pertama kritis ya Bu, yang kedua rasa ingin tahunya tinggi. Yang ketiga ini karakteristik siswa yang mungkin saat ini kita semua juga mengalaminya,
yaitu memiliki rasa kurang sopan santunnya yang mungkin sudah mulai luntur. Kemudian yang keempat, individunya lebih tinggi, jadi mereka lebih sering bermain sendiri, asik dengan gadget atau HP-nya masing-masing, sehingga mereka acuh dengan teman dan lingkungan di sekitarnya. Itu karakteristik siswa saat ini. Kemudian yang kedua adalah karakteristik siswa ketika Anda masih sekolah. Kita kembali mengingat lagi ya, mungkin generasi saya jadi berbeda dengan generasi Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, kalau generasi zaman dulu, ini mewakili saya dan teman-teman yang di sini. Yang pertama, karakteristik kita yang pertama itu pasif. Jadi kita datang, duduk, apa yang disampaikan oleh Bu Guru, Pak Guru, kita dengarkan dengan manis. Iya, nanti pulang, ya kadang-kadang nyambut, kadang-kadang enggak. Nah, yang kedua karena kita pasif, yang kedua itu taat banget. Jadi ketika kita diperintahkan dapat tugas ini, dapat tugas itu, walaupun itu susah, kita akan tetap mandiri mengerjakannya. Seperti apapun kita, kalau ingat zaman dulu, gak akan tuh kita punya tugas misalkan bikin sesuatu, kita harus melibatkan orang tua kita untuk membikinnya. Jadi kita akan berusaha sendiri, taat untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru kita. Kemudian memiliki rasa sosial yang tinggi. Rasa sosial yang tinggi ketika kita bermain sama teman, ketika ada teman sakit, ketika rasa sosial, rasa peduli kita sangat tinggi. Kemudian selanjutnya adalah tangguh. Jadi anak-anak kita itu tangguh, gak kepanasan dikit upacara yang lalu sakit kepala atau apa, mau disuruh apapun, mereka ini akan jadi anak-anak yang tahan banting, tangguh, dikit-dikit gak kena cewek gurunya terus mengadu ke Kak Seto atau apa, nggak ada. Jadi pulang adu ke mamanya paling diomelin lagi sama mamanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah punya rasa takut dan hormat kepada gurunya. Ini luar biasa. Jadi kalau ketemu gurunya bawa beban apapun, mereka akan saling bawakan bebannya. Mereka akan sigap membantu bapak dan ibu gurunya serta selalu hormat. Kemudian yang ketiga, apa yang mempengaruhi karakteristik siswa saat ini dari apa yang kita bicarakan tadi? Yang pertama adalah faktor lingkungan yang ada di sekitar. Faktor lingkungan ini yang membentuk karakteristik anak-anak kita, di mana lingkungan ini setelah keluarga pasti lingkungan yang sangat berpengaruh besar, ya Bu. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Adanya teknologi yang dilihat anak-anak karena dari HP, dari televisi juga sekarang sudah jarang mereka lihat televisi, tetapi dari teknologi terutama dari handphone. Kemudian yang ketiga, peran keluarga dari siswa-siswi kita, karena mereka di lingkungan kita, di lingkungan perusahaan, mereka dipertemukan dengan keluarga yang waktunya sangat minim. Pagi buta, ibu bapaknya sudah berangkat bekerja, anak-anaknya ada yang di TPA, ada yang di gelandang tidak karuan jelunturnya, baru ketemu mama bapaknya dalam keadaan mama bapak yang sudah capek dan sibuk. Nah, itu yang membentuk karakteristik anak-anak masa ini. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok CP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda? Udah mewakili. Sebenarnya sih hampir semuanya sama ya. Ya, yang pertama tuh yang kayak sekarang tuh etika sopan santunnya itu kurang. Kalau misalnya contohnya di sini lah, saya di perumahan gitu kan, ada murid lewat, ya lewat aja gitu, tidak ada kayak ibu selamat sore, ibu selamat siang, tidak ada. Kemudian kayak kurang fokus dalam hal belajar, itu mereka lebih kayak sampai urat kita keluar itu kadang ada yang main sendiri atau sibuk sendiri, pokoknya kurang fokus gitu. Kemudian yang karakteristik siswa yang dulu itu lebih ke menghargai guru, sama tadi ya, kayak menghargai guru. Bahkan dulu zaman saya itu kalau ada ketemu guru yang kayak guru matematika itu kan takut banget tuh. Jadi kalau misal tuh ada paritan tuh kita lompat sembunyi ke situ saking takutnya dengan guru. Kalau sekarang itu kan bodo amat gitu.
Kemudian dulu tuh ucapannya yang lebih apa adanya ya, apa sih kalau bilang tuh polos ya itu gitu. Kalau misalnya ada PR malah takut tidak ngerjain PR. Anak sekarang itu malah alasannya lupa tuh, disuruh dihukum lari, ya udah lari lo biasa aja, besok gitu, jadi lebih ke situ. Kemudian pengaruhnya itu sama juga, yang pertama perkembangan teknologi. Jadi karakter siswa sekarang ini lebih dibentuk oleh teknologi dari YouTube, kemudian banyak hal yang ada di dalam teknologi tersebut. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua, atau orang tua itu lebih pasrah atau menyerahkan anaknya ke sekolah. Ya anakku di sekolah, ya udah sekolah ya di sekolah, belajar di sekolah, karakternya bentuknya di sekolah. Jadi di rumah nyampe rumah makan, main, tidur, ada PR apa bodo amat. Kebanyakan orang tua tuh seperti itu sekarang. Kayak lebih menyalahkan guru, ya juga misalnya anaknya tidak bisa baca, gurunya gimana sih ngajarnya kok anak saya nggak bisa baca gitu. Jadinya anak itu karakternya jadi terbentuk, ya udah orang tua aku aja bodo amat, aku ya udah, lebih ke situ sih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang nomor 3, yang titik beratnya nomor 3, apa yang mengkarakteristik saat ini? Yang menurut saya peran serta pemerintah. Kenapa? Peran serta pemerintah ini termasuk seperti kayak membuat hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sebenarnya memang secara kognitif itu hak asasi kita diprioritaskan, tapi konkretnya ke anak-anak, misalkan contoh realnya saat apa yang dibilang sama Bu Guru tadi ya, bilang kalau dijewer orang tuanya, dijewer gurunya, diceritakan dan gurunya itu dilabrak atau dilaporkan ke pihak yang berwajib, itu banyak sekali. Nah, di situ tidak beratnya di situ terlalu apa ya, terlalu mengekspos hal semacam itu, padahal tujuan kita itu bukan untuk menyakiti. Tujuan kita itu ingin kebaikan untuk anak itu biar berubah lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Kobra dan kelompok Ceriwis. Tapi belum ini. Terima kasih. Aduh maaf. Kelompok Kobra dan Ceriwis. Ini itu ya, memang ada banyak perbedaan karakteristik anak atau siswa kita saat ini dengan waktu kita zaman sekolah dulu. Tapi Bu, itulah tantangan untuk kita ya. Karena bagaimanapun kita yang harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi seperti ini Bu, boleh lihat gambar. Oh ini. Ini adalah komputer pada tahun 1924 dan ini adalah komputer yang kita temui pada tahun 2024. Perbedaannya bagaimana Bapak Ibu? Banyak ya. Ini kondisi kelas di Indonesia 100 tahun yang lalu dan ini kondisi kita yang sekarang. Mungkin ya Bapak Ibu. Iya. Tapi bagaimana cara mereka belajar? Kira-kira masih sama atau tidak? Atau perubahannya banyak atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Sama-sama manusia. Tapi Bapak Ibu, nyatanya menurut hasil penelitian, pendidikan di Indonesia itu tertinggal 125 tahun lebih belakang dari negara maju. Percaya. Jajah kita. Dan ini dan karena kita baik Bapak Ibu, selain itu negara kita, negara berkembang ini ternyata di dalam sistem pendidikannya itu paling syarat dengan materi, alias materinya sangat banyak, sangat padat. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kurikulum kita mengalami perubahan. Jadi perlu tidak Bapak Ibu? Perlu.
Tapi di sini ada sebuah pertanyaan, nanya lagi ya. Nah, apa yang membedakan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Silakan ada yang bisa menyampaikan untuk kelompoknya. Apa bedanya? Merdeka dengan kurikulum 2013. Iya. Iya. Tadi banyak bicara. Bu, kalau yang banyak memberikan pertanyaan, jawaban, itu nanti dikasih hadiah kan terakhirnya. Nanti copot dulu. Hadiah yang bisa jawab. Saya kurikulum Merdeka itu lebih fokus gurunya merdeka. Gurunya merdeka, anaknya juga merdeka. Merdeka dalam arti apa namanya, segala sesuatunya itu, misalnya ngambil contoh, saya buat contoh, misalnya ada ACP. ACP itu disertakan oleh pemerintah, sedangkan guru disuruh untuk menyusun sendiri ATP dan perangkat-perangkatnya. Sedangkan di kurikulum K13 atau kurikulum 2013 itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi menurut saya kasarnya, kalau kurikulum 2013 itu guru dimanjakan, sedangkan di kurikulum Merdeka itu guru itu harus berubah. Jadi apa-apa buat sendiri, ya, sesuai dengan keadaan sekolahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ini udah banyak itu ya pengalamannya Makan pakai sagara, 3 Bu. kurikulum. Ya, satu kelompok lagi boleh? Siap, sini. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini jawab dalam hati aja ya Bapak Ibu. Dari pengalaman mengajar Anda, manakah yang lebih sering terjadi, menyelesaikan materi yang ada atau mencapai tujuan yang ada di dalam kurikulum? Ini. Nah, materi. Ya, kalau di kurikulum Merdeka kan kita semua tahu ya bahwa materinya itu lebih sedikit alias fokus ke materi esensial. Maka dari itu guru-guru bisa mendalami sehingga tidak kejar materi seperti yang terjadi di kurikulum 2013. Jadi kurikulum itu sebenarnya apa sih? Bapak Ibu udah nonton kan? Yang video yang kami bagikan dulu di link, atau mungkin ada yang udah pernah nonton di PMM. Nah ini kalau gitu biar saya bacakan poinnya saja. Kurikulum itu dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Jadi kurikulum juga bisa dimaknai sebagai jantung atau isi pendidikan, yaitu apa saja yang akan murid pelajari. Karena itu kalau jantungnya kurang baik, kira-kira apa yang akan terjadi? Terdekat. Mati. Jadi ya akan tidak akan tercapai tujuan kurikulum itu. Bahkan ada juga yang menganggap kurikulum itu sebagai program pendidikan yang menyediakan pengalaman-pengalaman belajar untuk bahan perilaku murid. Nah, secara umumnya hal utama yang ada pada kurikulum yang perlu kita garis bawahi ini ada di dalam kurikulum Merdeka itu kompetensi apa yang akan dimiliki murid sebagai proyeksi masa depannya, kemudian bagaimana cara mewujudkan untuk mencapai kompetensi murid itu. Oh, kira ini tanya lagi. Nah, jadi ini di dalam kurikulum itu, dalam sebuah kurikulum ada 4 komponen utama yang menyusun suatu kurikulum. Yang pertama, kurikulum itu pasti ada tujuannya. Kalau kita tujuannya apa Bapak Ibu? Yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya, yang paling khas dari kurikulum kita. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Tujuan pendidikannya menjadi
terwujudnya profil Belajar Pancasila. Komponen kedua dalam kurikulum itu adalah kontennya, isi dari kurikulum itu, kemudian metode atau cara, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, ini juga ada perbedaan di bagian evaluasi atau asesmen dari kurikulum sebelumnya sama yang sekarang. Perbedaannya apa ya, Bapak Ibu? Belum ada yang pasti sudah ya, cuman nggak ini aja, nggak ngeh aja ya. Ada kurikulum ini Merdeka buku itu. Nah, biar dapat dia Apa itu? Nggak usah. Yang pengalaman ada asesmen hariannya yang dilakukan selesai satu pembelajaran. Terus ada asesmen selesai satu tujuan pembelajaran. Iya Bu. ada 3 ya, tambahkan. sumatif, formatif, dan Ya, itu asesmennya ada tambahan diagnostik. Jangan ngomong ini. Yang Ada lagi Bu, pertanyaan pemantik ada. ada pertanyaan semantik, betul Bu. Jadi dalam asesmen kurikulum Merdeka itu ada asesmen diagnostik, kemudian formatif ketika proses siswa, dan sumatif untuk nilai akhir siswa. Nah, komponen-komponen 4 tadi itu diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama menjadi tujuan pembelajaran, yaitu konten, kemudian panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Nah, dalam ketiga komponen ini bisa kita gunakan untuk mendesain kurikulum kita supaya sesuai dengan kebutuhan murid kita. Nah, jadi oleh karena itu, itulah peran dan fungsi kurikulum, yaitu sebagai pedoman acuan kita dalam pembelajaran. Dan di sini ada dijabarkan 3 peran kurikulum yang bisa kita maknai. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, yaitu konsep relevansi. Kemudian mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, adaptif ya Bapak Ibu. Kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan sebagai kontrol sosial. Nah, untuk guru, fungsi kurikulum itu untuk memandu dalam proses belajar siswa-siswi kita. Nah, pada struktur kurikulum Merdeka, seperti yang kita tahu, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah sebuah upaya untuk menumbuhkan pembelajar sepanjang hayat yang sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di dalamnya ada beberapa program. Yang pertama program intrakurikuler, yang kedua program ekstrakurikuler, dan yang ketiga adalah program penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah Bapak Ibu tahu juga. Nah, ini contohnya di program intrakurikuler, ini kan tentang ini yang Bapak Ibu sudah tahu, yaitu mata pelajaran yang ada diajarkan di sekolah kita. Kemudian di ekstrakurikuler itu dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kapasitas dan minat dari siswa yang ada di sekolah itu. Kemudian yang ketiga, ini ada 7 tema, ada 7 tema yang bisa kita ambil untuk dijadikan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut tentang ini semua, kita kalau ada kesempatan lagi nanti kita bahas lebih dalam Bapak Ibu. Nah, ini komponen terakhir, asesmen. Ini adalah dikembalikan kepada guru atau sekolah. Jadi sekolah itu mempunyai kewenangan untuk ini merancang, menentukan, kemudian melaksanakan pelaksanaan asesmen itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kurikulum Merdeka kita kan udah biasa sama sistem alokasi waktu model reguler ya Bapak Ibu, yang pelajaran itu dibagi ke setiap harinya itu dalam 1 minggu itu ada pelajaran apa aja campur-campur. Tapi kalau di kurikulum Merdeka itu guru itu berhak
atau sekolah maksud saya, sekolah itu berhak untuk menentukan bagaimana pembelajaran baik itu intrakurikuler untuk dialokasikan waktunya, misalkan mau tetap reguler boleh, misalkan mau dijadikan model blok, itu misalnya ini dalam satu semester itu jadi dihabiskan dulu pelajaran IPA dalam 3 bulan pertama, nanti selanjutnya pelajaran yang lain beberapa bulan selanjutnya yang lain gitu Bu. Jadi itu sistem blok, dan kalau model kolaborasi yaitu gabungan antara sistem reguler dan sistem blok. Jadi bisa dibuat satu, ada yang blok dan reguler. Nah, untuk perangkat ajar di dalam kurikulum Merdeka, kita sebagai guru diberikan keleluasaan untuk menentukan atau memilih perangkat ajar kita yang akan kita berikan kepada murid. Tapi tetap tujuannya patokannya, acuannya adalah tetap ke CP ya Bapak Ibu, karena itu adalah nanti dibahas sama Bu Ana tapi ya. Nah, jadi perangkat ajar ini kita tidak lagi terpaku hanya kepada buku teks, jadi berpatokan sama satu buku teks, enggak Bapak Ibu. Jadi kita dibebaskan untuk menggunakan media lain sebagai perangkat ajar kita, seperti kita buat modul ajarnya, kemudian modul proyek, buku-buku yang bukan teks, kemudian video, media cetak dan lain sebagainya itu bisa juga dijadikan sebagai perangkat ajar. Terakhir, Bapak Ibu saya ambil sebuah quotes lagi ya. Tadi saya buka pakai quotes, saya tutup juga pakai quotes. Dari Ashley Brilliant, dia adalah seorang penulis dari Inggris, dan beliau bilang kita tidak bisa melakukan apapun untuk merubah masa lalu, tapi apapun yang kita lakukan bisa merubah masa depan. Jadi Bapak Ibu, semoga kita semua bisa dengan yang seperti tadi, bahwa HP itu teknologi semakin berkembang, semoga kita juga dalam mengajar bisa tidak ketinggalan, ya bisa mengikuti zamannya. Begitu saja Bapak Ibu, selamat pagi. Silakan. Nggak ada sesinya Pak Anam. Satu kali. Di sini kan selalu ditekankan yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita itu kesana itu arah kesana itu. Yang pertama adalah saya mau menanyakan bagaimana cara kita untuk menjadikan anak itu menjadi profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua itu mungkin tujuannya kita sudah tahu. Yang cuma saya tanyakan cara kita tadi itu loh, caranya membentuk anak menjadi profil pelajar Pancasila. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak Ibu ada yang mau menjawab dulu? Baik Bapak Ibu, ini pemahaman saya dari pelatihan kemarin dan juga dari saya literasi beberapa. Jadi untuk tentu Pak, kalau untuk mengajarkan cara itu kita supaya bisa itu harus terbiasa Pak. Jadi di semua dimensi yang menjadi profil pelajar Pancasila itu tentu kita masukkan di setiap sendi-sendi kehidupan sekolah kita. Seperti ketika kita mengajar di dalam kegiatan pembelajaran itu kan ada misal kita masukkan beberapa, meskipun nggak semua, nggak apa-apa Bapak Ibu. Misal elemen profil pelajar Pancasila yang kerjasama ya Bapak. Berarti nanti tinggal diberi instruksi yang jelas pada anak-anak ketika berdiskusi kelompok, karena mereka sudah mengamalkannya Pak, seperti itu. Salah satunya. Kemudian dia diperkuat lagi ya dengan P5 tadi Pak. Berarti P5 itu untuk memperkuatkan? Iya, untuk memperkuat Pak. Paham deh?